Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwansyah dari Prodi Pendidikan Fisika tahun 2025 dengan NIM 2280250053. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, pernahkah kalian menyadari bahwa dalam percakapan sehari-hari kita sering sekali menggunakan bahasa yang tidak baku? Misalnya saat kita bilang, gua udah ngertiin tugasnya kok. Padahal kalau kita ubah ke bentuk baku, seharusnya menjadi saya sudah mengerjakan tugasnya. Disitulah pentingnya kita memahami dan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, karena tanpa disadari bahasa adalah cerminan sikap dan kepribadian kita. Baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, tata bahasa, maupun pilihan kata. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti surat menyurat, pidato, karya ilmiah, berita, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sementara itu, bahasa tidak baku sering digunakan dalam percakapan santai, misalnya di media sosial, di chat, atau saat berbicara dengan teman. Contohnya begini, bahasa tidak baku, gue, udah, enggak, bikin, gimana. Bahasa bakunya saya, sudah, tidak, membuat, dan bagaimana. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang apa aja sih ciri-ciri bahasa baku? Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Pertama, menggunakan ejaan yang benar. Misalnya kata aktivitas, sering kita dengar, padahal bentuk bakunya aktivitas. Berikutnya juga dengan resiko, yang benar seharusnya adalah risiko. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang sesuai konteksnya. Dalam tulisan ilmiah, misalnya, tidak boleh menulis anak zaman sekarang, tetapi anak zaman sekarang. Ketiga, struktur kalimat jelas dan logis. Contohnya, bukan dikarenakan hujan deras maka acara dibatalkan, tapi cukup karena hujan deras acara dibatalkan. Keempat, menghindari kata-kata daerah atau slang. Bahasa baku bersifat nasional, jadi bisa dipahami oleh semua orang di Indonesia, bukan hanya di daerah tertentu. Mari kita lihat beberapa contoh situasi. Tentang bahasa santai atau nggak baku. Lo udah ngerti tugas bahasa Indonesia belum? Contoh formal. Apa kamu sudah memberikan tugas bahasa Indonesia? Lainnya, gue pengen ngomong sama guru tapi malu. Bahasa bakunya, saya ingin berbicara dengan guru tapi saya merasa malu. Perbedaan kecil ini menunjukkan tingkat kesopanan dan keformalan dalam berbahasa. Bayangkan, kamu sedang wawancara kerja, lalu kamu menjawab pertanyaan pewawancara dengan kata-kata seperti gue atau enggak. Tentu akan terdengar kurang sopan dan tidak profesional. Lalu, apa sih manfaat dari menggunakan bahasa baku? Ada 3 manfaat utama. Yang pertama, mencerminkan sikap sopan dan berpendidikan. Orang yang terbiasa berbahasa baku cenderung terlihat lebih terpelajar dan menghargai lawan bicaranya. Yang kedua, menghindari salah paham. Bahasa baku memiliki makna yang jelas dan seragam di seluruh Indonesia, sehingga memperkecil kemungkinan kesalahpahaman. Yang ketiga, menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita turut menjaga bahasa nasional kita agar tetap kuat dan tidak tergeser oleh bahasa asing atau bahasa gaul yang berlebihan. Seperti yang dikatakan dalam Sumpah Pemuda, kami menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu artinya, dengan kita menjaga bahasa Indonesia, termasuk menggunakan bentuk yang baku, adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Baik, teman-teman, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa dan cermin kepribadian. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita tidak hanya berbicara dengan lebih sopan dan jelas, tapi juga turut menjaga warisan budaya bangsa kita sendiri.
Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti menulis ejaan yang benar, memilih kata yang sesuai, dan membiasakan berbicara secara benar dan baik. Karena dari cara kita berbahasa, orang lain dapat menilai siapa kita sebenarnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.